Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Sungkar dengan NIM 210206095. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari manajemen strategi. Baiklah, saya akan menjelaskan antara strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Strategi korporasi yaitu rencana jangka panjang yang mengarahkan keseluruhan perusahaan dan mencakup keputusan tentang jenis bisnis yang akan dijalankan. Contohnya diverifikasi yang dilakukan oleh Unilever dengan memasuki pasar makanan, produk kecantikan, dan perawatan rumah. Yang kedua adalah strategi bisnis. Rencana yang digunakan untuk bersaing dalam satu unit bisnis tertentu. Contohnya yang dilakukan oleh Apple dalam menawarkan produk yang inovatif dan unik. Yang ketiga adalah strategi fungsional. Rencana yang mendukung strategi bisnis dan korporasi berfokus pada fungsi tertentu dalam perusahaan. Strategi pemasarannya yaitu Coca-Cola yang meningkatkan brand awareness melalui kampanye iklan yang kreatif. Yang kedua adalah analisis SWOT, yaitu yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan yang akan dihadapi. Yang selanjutnya adalah hubungan antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kekuatan dan kelemahan yang harus diselaraskan dengan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman, untuk membuat strategi yang lebih efektif. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki kekuatan inovatif dan ada peluang pasar baru yang lebih besar, maka perusahaan itu dapat memanfaatkan kekuatan tersebut untuk memasuki pasar baru itu. Selanjutnya, analisis strategi. Analisis industri teknologi digital berdasarkan model 5 kekuatan Porter. Yang pertama adalah peluang, yaitu pertumbuhan pengguna internet dan smartphone itu semakin meningkat. Itu menyebabkan inovasi teknologi yang akan terus berkembang dengan cepat. Yang kedua, ancaman, yaitu pesaing yang ketat dari perusahaan baru. Contohnya Apple dengan saingannya yaitu Samsung. Ancamannya adalah misalnya Samsung akan mengeluarkan HP baru dengan aplikasi yang berbayar itu secara gratis. Faktor lingkungan eksternal dan faktor lingkungan eksternal yang perlu dianalisis yaitu menggunakan keterangan pastel, yaitu politik, kebijakan pemerintah dalam impor makanan. Kedua adalah ekonomi, tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah sosial, perubahan preferensi konsumen terhadap makanan yang sehat. Selanjutnya, teknologi, kemajuan dalam teknologi pengolahan makanan. Selanjutnya, lingkungan, regulasi terkait keterlanjutan dan limbah makanan. Selanjutnya, yang terakhir adalah hukum, peraturan keamanan pangan yang berlaku di dalam Indonesia. Lalu yang C, penerapan strategi. Langkah-langkah memprioritaskan implementasi strategi diferensiasi produk ialah melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk yang unik dan berkualitas tinggi, membangun brand yang kuat melalui pemasaran yang efektif, melatih karyawan untuk memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Kelebihan dan kekurangan strategi cost leadership dan fokus di differentiation. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan strategi cost leadership dan fokus differentiation. Cost leadership itu sendiri kelebihannya yaitu mampu menarik pelanggan dengan harga yang lebih rendah, dan kekurangannya yaitu rentan terhadap penurunan margin keuntungan jika biaya peningkatan terus rendah. Lalu ada fokus differentiation, yaitu kelebihan mampu membangun loyalitas pelanggan di segmen pasar tertentu. Kekurangannya terbatasan pada segmen pasar yang lebih kecil, karena ini mencakup sebagian orang-orang yang memang hanya mempunyai uang untuk membeli barang-barang yang langka. Selanjutnya adalah D,
evaluasi dan pengambilan keputusan strategi untuk mengevaluasi dan mengubah pendekatan perusahaan. Analisis pasar ini memahami penyebab signasi, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk mengetahui kebutuhan mereka, menghadapi strategi pemasaran dan produk berdasarkan hasil analisis evaluasi keberhasilan strategi perusahaan menggunakan brand scorecard. Lalu dari segi keuangannya sendiri, mereka mengukur pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas pelanggan, lalu mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan. Mereka juga mengukur efisiensi operasional dan inovasi melalui proses internal. Lalu ada pembelajaran organisasi, yaitu mengukur pengembangan karyawan dan budaya perusahaan itu sendiri, karena itu dapat meningkatkan efisiensi operasional dan inovatif bagi perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada studi kasus dan pemecahan masalah, rekomendasi strategi untuk PT Maju Jaya, yaitu dengan melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan atau inovasi produk, kelemahan untuk menganalisis biaya yang lebih tinggi, peluang adalah menganalisis pasar yang baru, dan ancaman yaitu kompetitor baru. Mengembangkan produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan konsumen, yaitu lebih meningkatkan pemasaran dan distribusi untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, atau tepatnya kita mencari pelanggan untuk. Lalu inovasi dan tren masa depan, yaitu integrasi sustainability dalam strategi bisnis. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.